Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, sepertinya kasus akun Fufu Fafa ini masih hangat untuk kita bicarakan. Terlepas dari siapa pemilik asli akun tersebut, kita lebih konsen kepada apa langkah yang diambil oleh Pak Prabowo terkait dengan akun itu. Dan terkait dengan hal ini, seorang pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun, mengeluarkan statementnya bahwa sepertinya Prabowo mencoba berdamai dengan akun tersebut. Tidak lain dan tidak bukan karena ada Mulyono di situ. Dan ini juga bertentangan dengan pidato Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa hindarilah caci maki karena lambat laun akan ketahuan juga. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik, saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Mari kita simak bersama statement dari Bung Refli Harun dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ini ada perkembangan mengenai akun Fufu Fafa, ya. Entah milik siapa akun ini. Yang jelas kita kembali membahasnya, ya. Membahas akun Fufu Fafa berarti membahas siapa? Ya, tidak tahu karena tidak ada yang mengaku, kecuali ada yang mengaku, ya. Ini ada berita dari apa ya? Pokoknya dianalisa pakai AI, ya, artificial intelligence. Postingan akun Fufu Fafa 83,7% bersifat negatif, bayangkan, ya. And then he is probably our vice president, ya, probably. Suara.com. Dalang dibalik akun kasus Fufu Fafa hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Akun tersebut telah menjadi perhatian warganet di dunia maya sejak September 2024 karena ketahuan kerap mengunggah postingan maupun komentar yang mengejek dan mencelehkan. Bukan tanpa sebab, pasalnya email dan nomor telepon yang terpaut pada akun Kaskus tersebut merujuk pada Chili Pari, bisnis catering yang dikelola oleh Gibran Rakabuming. Baru-baru ini salah satu warganet mencoba menganalisis postingan maupun komentar yang ditulis akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Hasilnya sebesar 83,7% postingan yang diunggah Fufu Fafa bersifat negatif. Hal ini dibagikan oleh akun xblank0429 pada 18 November 2024. Dalam unggahannya, pemilik akun tersebut menganalisis unggahan di akun Kaskus Fufu Fafa menggunakan GPT-4, model bahasa yang dibuat oleh Open Artificial Intelligence dan diluncurkan untuk chatbot berbayar, ChatGPT Plus, ya. Presentase penggunaan kata yang bersifat negatif, cacian, makian, satir, dan kata yang bersifat netral pada bagian komen Fufu Fafa menurut GPT-4 hasilnya 83,7% negatif dan 16,3% netral. Artinya, cuit pemilik akun tersebut. Artinya apa, ya? Penghitungan tersebut menggunakan file JSON dari arsip akun Kaskus Fufu Fafa. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. 80,7% isinya perkataan cabul, ya, cabul maksudnya, rasis dan hate speech. Cuma 16,3% yang normal. Wow, piagam kemarin memang layak dan pantas untuk Fufu Fafa, tulis @merer. Gak ada yang positif, komentar @agu. Fufu Fafa parah, otaknya kebanyakan negatif, sahut @mjo. Ya, ini memang perkembangan terbaru Fufu Fafa, ya. Yes, kita tidak yakin bahwa pemerintahan Prabowo Subianto kemudian pay attention untuk mengetahui siapa akun Fufu Fafa tersebut karena itu sudah ceto welo-welo. Tinggal pertanyaannya adalah bukan siapakah pemiliknya, tapi apakah tindakan yang mau dilakukan, ya. Bisa saja kemudian Prabowo berkompromi karena ada Mulyono, ya. Begitu sobat RH sekalian. Tetapi bagaimanapun, ya, pihak-pihak lain tetap bisa memperkarakan karena di situ kan tidak hanya soal terkait Prabowo tapi juga figur-figur lainnya. Tapi lebih dari itu, sobat RH sekalian, yang paling penting adalah aspek hukum tata negaranya. Itu yang paling penting. Salah satunya yang paling penting adalah melakukan pembohongan publik, ya. Karena jelas-jelas Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa itu bukan punya dia. Takon sing duwe, kan itu menunjukkan bahwa dia mengatakan itu bukan punya saya kalau kita gunakan bahasa, ya. Begitu sobat RH sekalian.
Fufu Fafa itu memang Bukan. Enggak, bukan. Bukan ya? Bukan. Ya. Berarti membantah temuan. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya. Bukan. Kalau bukan punya sahabat. Iya, malah nggak tahu. Nanti lagi dicari. Pasti ketahuan nanti. Iya. Masih di pelarian. Iya, tapi yang pasti bukan. Iya, Ya, Mas Gibran. Ya. Sedikit bergeser isunya ya, tidak lagi ke Fufu Fafa. Padahal ini kan isu yang harus tetap kita kawal ya. Harus. Saya ingin tanya nih, Mas Roy. Ini kan pernah Budi Ari nih nantang-nantang Mas Roy nih bahwa mari kita buktikan siapa pemilik akun Fufu Fafa. Nah, dan yang menarik, ini update terakhir di podcast sebelah, Podcast sebelah, ya. sebelah. Podcastnya biar nggak ada yang ditutup lah, Ya, jelas. yang Deddy Corbuzier. Oke. Itu Budi Ari hadir di situ. Oke. Dan dia tetap dengan statementnya ketika ditanya soal Fufu Fafa, dia bilang ada waktunya nanti akan cerita. Gitu. Jadi dia berjanji bahwa akan membongkar siapa Ya, pemilik. tapi menariknya, Bang, ketika ditanya sama Deddy, dia bilang yang jelas bukan Gibran. Dia bilang gitu. Oh, jadi dia tidak sampaikan siapa pemiliknya, tapi dia bukan katakan Gibran. yang jelas bukan Gibran. Saya khawatir ini ada buying time untuk yang akan menjadi kambing hitam. Oh, jadi ada yang dikorbankan nanti. Ya, karena apa? Karena hari-hari ini sebenarnya kalau netizen ngikutin, sudah mulai akan dicoba dalam tanda kutip, dicoba mengkambing hitamkan saya. Iya, saya lihat banyak orang yang Banyak muncul kan ya. gitu. Ada cewek Intan itu yang dari Bogor, yang bilang tanpa ilmu sama sekali, tiba-tiba bilang Roy Suryo itu adalah Fufu Fafa gitu. Memilih, bahkan dia bilang sudah masuk penjara gitu. Mamam tuh 9 bulan gitu. Untung nggak 9 tahun dia. Tapi ya Tuhan tuh Maha Besar. Allah tuh tidak pernah tidur. Saya tidak melakukan apa-apa, Bang. Cuma saya senyumin aja. Meskipun banyak banget kan teman-teman yang dorong Mas, pidanain aja. Bisa bilang gini, Bang Abram. Saya termasuk orang yang menyusun Undang-Undang ITE sejak awal. Undang-Undang 11 2008, 19 2016 sampai terakhir yang revisi terakhir yang Undang-Undang 1 2024. Undang-undang itu awalnya sebenarnya untuk tujuan kebaikan. Tujuannya baik. Tujuannya baik untuk transaksi elektronik. Jadi yang misalnya ada kesalahan itu kesalahan ketika orang melakukan transaksi elektronik. Tapi karena ada kata-kata atau ada pasal-pasal yang kemudian ditambahkan, kemudian untuk pencemaran nama baik dan lain sebagainya, akhirnya undang-undang itu menjadi ditumpangi atau disalahgunakan. Saya pun menjadi korban undang-undang ITE sempat kan? Nah, tapi saya tidak mau mengorbankan orang lain lewat karena undang-undang itu. Jadi makanya Mas Roy Suryo tidak mau laporkan. Nggak perlu. Dan ternyata benar kan? Anak itu akhirnya kan kayak kalau sebutannya netizen kena mental anak itu. Akhirnya minta maaf. Tanpa ada apa-apa dia udah minta maaf. Bagus. Meskipun banyak yang masih ngejar sih teman-teman. Mas, kejar terus sampai dia minta maaf pribadi. Udahlah, nanti ada waktunya gitu. Nah, terus ada lagi ibu-ibu yang pakai hijab. Wah, dia nantang-nantang gitu. Wow, kalau perlu ayo kita buka laptop gitu, kita buka laptop, kita uji data di podcastnya dia gitu. Tapi kan ditanya sama moderatornya, sama hostnya, kenapa nggak ibu buka data aja sekarang biar jelas kan gitu? Nggak bisa. Kalau ini saya buka, saya di take down. Terus lucu ini banget. Dia panggil nama senior. Coba Karni Ilyas gitu. Suruh panggil saya. Itu di ILC. Biar dia diundang di ILC. Sopo dia? Iya. Rocky Gerung, ayo sini berhadapan dengan saya. Dia bilang gitu. Saya bilang ini siapa gitu lah gitu. Ngakunya aja kan juga lucu kan, ngakunya dia anak jenderal gitu. Jenderal apa jenderal kancil kan. Terus ada lagi satu lagi laki-laki. Saya juga nggak tahu namanya sih. Wah, setting backgroundnya ilmiah. Kayak ilmuwan, kayak buku-buku ilmiah, entah buku apalah makanya. Itu. Terus dia pakai, menurut saya sangat mengada-ada. Dia pakai bahasa quoted by gitu. Jadi Roy Suryo itu adalah Fufu Fafa. Gitu. Wah, tapi dia terakhir dia malah beradu sama teman kita juga, Refli. Karena dia bilang, jadi kalau kita ingat kata Sontoloyo, itu Refli. Sama Refli dia ada, tapi terus Refli juga bilang, nggak akan saya layani lagi. Jadi ngawur ya? Nggak ada ngawur. Jadi banyak banget, tujuannya gini, banyak banget Bang Samad, orang-orang yang kemudian dimunculkan.